gergetan karena ada beberapa orang yang menganggap bahwa kalau kita sahur lalu ketika sahur itu mendengar ada azan gitu ya, kalau sahur kan bukan azan zuhur, kan azan subuh kan ya. Kalau kita dengar azan, ada orang yang menganggap bahwa kita tuh masih boleh makan sampai azan itu selesai. Nah, ini nih kekeliruan. Saya nggak tahu siapa yang mulain. Jadi seluruh ulama kita tuh sepakat ketika datang waktu fajar tuh datang nih waktu subuh, maka nggak boleh lagi makan minum, berhenti udah. Sebab itu sudah mutlak masuk waktu wajib imsak, waktu puasa. Kulu washrobu hatta yatabayyan lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad minal fajr. Itu mutlak, udah nggak ada beda. Bahkan dalam kitab-kitab fikih kalau ada orang yang sedang makan lalu datang waktu fajar, dia harus keluarin apa yang ada di mulutnya, dikeluarin lalu dia cuci mulut sekedar membuang sisa-sisanya. Nggak boleh ada yang ditelan, nggak boleh ada istilah nanggung-nanggung gitu, nggak boleh. Nah, ini ternyata di masyarakat kita ada yang menganggap bahwa begitu itu kekeliruan. Jadi kekeliruan pertama bahwa itu waktu subuh masih boleh makan. Nah, kekeliruan kedua, kita tuh sudah tidak bisa lagi mendasarkan puasa kita tuh dengan lantunan azan gitu. Sebab azan sekarang dengan di masa Nabi itu memang azan menjadi petunjuk waktu kalau di masa Nabi. Sedangkan azan di sekarang itu sudah tidak lagi menunjukkan waktu. Sebab sifat azan itu sekarang kondisional, tergantung muazzinnya kan ya. Kalau muazzinnya rada rajin gitu, bahkan belum waktu juga dia bisa azan gitu. Kan ya, tapi kalau muazzinnya lagi gedek sama pengurus masjid itu kan bahaya juga tuh. Lu gue bilang gue ntar-ntarin aja biar pada kagak puasa, bodo amat gitu. Kan ya, itu dulu jadi petunjuk waktu, nggak, sekarang udah ada jam begitu, udah ada jam gitu. Dan anggapan kalau azan masih tetap boleh makan tuh itu berlaku di luar Ramadan. Jadi kalau di luar Ramadan nih kayak gini, kayak biasa nih zuhur, asar, maghrib, isya, kita lagi makan atau bahkan belum makan, cuman makanannya udah siap, kita belum makan, makanan udah ada depan mata kita, datang waktu azan. Itu kata Nabi bahkan idza hadaral asya wal isya faqaddimul asya. Kalau udah datang depan mata kita asya itu hidangan makan malam, wal isya waktu isya, maka dahulukan makan malam. Dan itu umum semua jenis sholat. Kalau kita berhadapan dengan makanan, datang waktu sholat, beresin hajat kita dari makanan tersebut. Bahkan Imam Malik bilangnya dosa. Imam Malik bilang orang dosa depan udah ada makanan, dengar azan dia tinggal, itu dosa namanya. Dia kudu makan. Artinya kalau emang dia lapar gitu ya, urusin perutnya dulu baru kemudian dia berangkat sholat. Kalau kata orang kampung dulu, mending makan sambil mikirin sholat daripada sholat mikirin makan begitu. Itu orang kampung kita kan kagak tahu hadisnya begitu, jadi dia bilang ke anaknya gitu. Iya, nggak fokus gitu. Nah, tapi kalaupun kita bilang enggak Ustaz, itu azannya azan subuh buat Ramadan. Kalaupun memang azan yang katanya boleh makan waktu azan itu azan Ramadan subuh, sangat mungkin itu azannya Bilal. Dulu Nabi SAW punya dua muazzin untuk sholat subuh. Pertama Bilal bin Rabah, yang kedua Abdullah ibnu Umi Maktum. Sampai sekarang kan subuh di Nabawi dua kali azan kan. Satu azan pertama 1 jam sebelum waktu subuh, yang kedua waktu subuh. Nabi Muhammad bilang kalau Bilal azan makan minum terusin makan minum. Tapi kalau Abdullah ibnu Umi Maktum yang azan, selesai udah makan minum kagak boleh ada lagi terusin gitu. Orang nanya kenapa begitu ya Rasul? Abdullah ibnu Umi Maktum tuh azan waktu subuh, nggak boleh makan lagi waktu subuh. Lah kalau Abdullah ibnu Maktum azan waktu subuh, itu Bilal bin Rabah azannya buat apa?
Bilal bin Rabah azannya liyusbihana imakum waliyurji'a qaimakum. Liyusbihana imakum, untuk bangunin orang yang tidur. Jadi yang tidur kebangun supaya dia makan sahur karena mau puasa. Atau liyurji'a qaimakum, untuk memulangkan orang yang lagi qiyam Ramadan. Kan diantara para sahabat kalau malam-malam Ramadan ada yang kagak di rumah, dia tuh qiyam Ramadannya di Nabawi sepanjang malam. Ya rumahnya kan mungkin sempit kan ya, kayak kita lah rumahnya tuh RSSS begitu. Jadi kalau dia mau sholat rada ribet gitu. Ini kepentok kaki bapaknya, kepentok kaki emaknya gitu. Dia milih di Nabawi. Yang di Nabawi itu kadang-kadang sampai pules. Jadi duduk zikir begitu. Nah supaya ini bisa sahur, dibangunin ame azannya Bilal, dipulangin gitu. Oh Bilal udah azan, berarti bentar lagi subuh kita pulang begitu. Artinya kalaupun azan yang disebut bahwa azan kita terusin makan, kalau emang nggak diterima itu azan bahwa itu azan di luar Ramadan, ini azan Ramadan, yaitu azannya azan Bilal begitu. Jadi nggak